2020. Selamat siang saya ucapkan kepada kalian. Ini semuanya sudah hadir belum? Reynaldo? Sudah ya Sudah, Pak. sepertinya ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Tidak ada yang terlambat pada pagi hari ini, siang hari ini. Mohon maaf, ya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kalian. Suara saya terdengar cukup jelas ya, teman-teman? Terdengar jelas, Pak. Jelas. Oke, good. Terima kasih. Jika Anda mengalami jauh bertanya, ada yang sudah pernah diajar saya? Saya kalau lihat dari daftar namanya sih belum ada ya, yang di kelas ini yang sudah pernah saya ajar. Ini kan tingkat 3 nih, udah paling senior, ya harusnya paling angkuh, paling pede kalau jalan di Bundaran Air Mancur Stan. Sayangnya Anda tidak berada di kampus, Anda di rumah masing-masing, teman-teman, dan PJJ ini harus dilaksanakan selama 1 semester ke depan sesuai dengan instruksi dari Direktur PKN Stan. Ya, saya diminta untuk mengampu Anda di mata kuliah yang menurut saya adalah seni yang paling indah di dunia, yaitu komunikasi yang khusus diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir di D3 Pajak Reguler ini. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat semua, ya, tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Ada peribahasa yang bilang bahwa sekalipun langit runtuh, ya, ilmu tetap harus diberikan, ilmu tetap harus ditegakkan, ya, itu yang harus kita jadikan prinsip. Anda sudah cukup disiplin ya, hadir tepat waktu, ya, kemudian menghidupkan kamera Anda. Bagi yang belum menghidupkan silakan dihidupkan, ya. Kalau Anda memiliki kendala nanti Anda bisa sampaikan ke saya, misalnya tiba-tiba lift atau Anda mengalami kendala kuota, silakan. Tapi so far saya really appreciate dan saya sangat ingin ya Anda memiliki determinasi sebagai seorang mahasiswa yang disiplin sebagaimana kita sampaikan. Baik, teman-teman, sesuai dengan hasil pretest saya melihat dan berusaha untuk mengakomodasi apa yang Anda inginkan, karena berdasarkan tidak hanya di kelas ini ya, tapi juga di kelas lain juga lebih prefer kepada metode pembelajaran melalui ruang virtual ataupun tatap muka melalui virtual, karena lebih lebih interaktif, kemudian materi bisa disampaikan dengan lebih jelas instead of kalian belajar hanya dari slide ataupun dari diskusi di grup. Tapi nanti untuk mengakomodasi supaya Anda juga mengalami kuota yang terbatas begitu ya, nanti kita akan sesuaikan bersama ya teman-teman. Jadi tidak mesti full Zoom atau ada hari-hari, nanti saya akan coba kombinasikan itu untuk bisa mengefektifkan pelajaran kita. Ya, sudah siap belajar hari ini siang hari ini kelas 5-7. Hari ini jadwal kalian seharusnya ketua kelasnya siapa? Izin Pak, saya. Azhar ya. Oh, ini Azhar. Oh, ini Azhar. Azhar sebelum Anda bertemu saya, dia sudah mendapatkan kuliah komunikasi dengan saya. Begitu ya Azhar ya? Iya Pak, benar. Oke. Azhar, kalau hari ini kelas berapa kelas? Hari ini ada 3 mata kuliah Pak. Oh, 3 mata kuliah ya. Memang hari Kamis itu relatively anak-anak atau dosen itu banyak mengambil hari Kamis ya. Ini kelas keberapa? Ini kelas kedua Pak. Kelas kedua. Oke, nggak apa-apa. Berarti semangatnya masih ya 70% lah ya. Baik, teman-teman ya, karena ini 2 SKS, jadi saya harus lebih efektif dan harus bisa lebih direct lagi menyampaikan, dan saya juga tidak suka sesuatu yang tidak efektif ya. Azhar sudah dengar atau sudah bertanya ke beberapa mahasiswa atau teman Azhar, Pak Reza itu yang mana ya? Yang mana nih gitu? Kayak musibah atau apa? Atau hadiah di tingkat ini semester ini? Ini kan kelasnya baru ya? Baru berbeda dengan tingkat 2 dapat Pak Reza. Gimana Zar? Sudah bertanya? Bukan bertanya sih lebih tepatnya Pak, tapi informasinya nyampe sendiri. Yang informasi yang saya dapatkan di kelas Bapak itu kita harus aktif Pak untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Harus aktif terus? Udah, aktif aja. Pokoknya ngomong-ngomong aja, pokoknya pura-pura gila aja di Zoom gitu. Pasti dapat A. Bukan Pak, maksudnya kan aktif di ketika Bapaknya bertanya dijawab, atau mungkin jika Bapak memberikan kesempatan bertanya
silahkan digunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya gitu, Pak. Memangnya di dosen yang lain enggak? Bukannya semua dosen itu, bukannya komponen nilai aktivitas itu memang ada ya? Hanya porsinya saja yang beda-beda. Enggak gitu ya? Eh, Tidak, belum tentu semua sih Pak. Soalnya terkadang ada juga dosen yang tidak menilai aktivitas dari tanya jawab. Misal mungkin dosen menilai dari tugas gitu, Pak. Nah, itu salah apa benar tuh dosen yang begitu? Ya. Oke, thank you. Nggak apa-apa, Azhar. Baik, teman-teman, ya, Anda sudah membaca ketentuan PJJ kita dan juga sudah membaca RPS kita, ya, mata kuliah ini cukup menarik, ya. Eh, tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak bisa melindungi. Saya coba kenalan dulu dengan kalian supaya kalian tahu, nih orang yang ngomong sama kalian sampai dengan 1 semester nanti, 14 pertemuan ini siapa sih? Ya, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebentar, ya teman-teman. Nama saya Reza Pranata Putra, ya, saya saat ini bekerja di Kementerian Keuangan, ya, sebagai salah satu uh, pegawai dan pejabat di Kementerian Keuangan. Saat ini saya diminta oleh Pak Direktur di semester ini mengampuh, ya, di prodi pajak, ya, pada mata kuliah komunikasi publik atau public communication. Saya besar dan lahir di Pontianak, ya. Saya sudah lihat pretest kalian, nggak ada yang dari Pontianak atau ada yang dari Kalimantan tapi dari Banjarmasin kalau nggak salah ya di kelas ini. Saya lahir dan besar di Pontianak, saat ini saya tinggal di Jakarta, ya, berdomisili dan bekerja di Jakarta. Itu ada email saya dan nomor telepon saya, ya. So, make sure Anda mengetahui email saya sehingga setiap penugasan yang saya minta tersubmit di email dapat Anda email, ya. Mungkin yang Gmail saja karena yang kedinasan mungkin saya khawatir akan tercampur dengan pekerjaan, ya. Oke, sedikit saya sampaikan tentang background saya. Saya besar dan lahir kecil di Pontianak, sebuah kota yang ya nggak terlalu besar di Kalimantan. Kemudian saya sebenarnya adalah om tingkat, ya, om tingkat atau kakak tingkat, ya, kakak tingkat kalian, ya, karena saya juga masuk di STAN di D3 pajak pada tahun 2009 dan lulus di 2012. Nah, kurang lebih 8 tahun yang lalu saya lulus dari kampus yang sama saat ini eh, kalian tempati, ya, di D3 pajak dengan IPK saya 3,62 pada waktu itu. Pada waktu itu 3,62 adalah lulusan ketujuh terbaik di prodi pajak. Kemudian setelah lulus dari STAN, saya di-assign di Kementerian Keuangan. Saya sudah sempat mutasi ke beberapa kantor pelayanan pajak. Kemudian di tahun 2016 saya mendapatkan beasiswa dari program beasiswa antara kerjasama pemerintah Indonesia dengan Asian Development Bank yang pada saat itu ditawarkan kepada Universitas Jenderal Sudirman, ya, kepada seluruh PNS yang ada di Indonesia. Saya masuk mendapatkan program beasiswa itu di dalam accounting. Jadi saya sebenarnya adalah jurusan akuntansi, teman-teman, ya, dengan kumulatif GPA saya 3,94. Beberapa achievement yang bisa saya berikan ataupun sampaikan tahun 2007 nih, masih muda banget ya. Kayaknya masih ganteng banget ini. 2007 itu saya masih SMA, itu saya pernah mewakili Indonesia di Asian Yacht Student Exchange. Mungkin ada yang pernah ikut juga. Pada waktu itu sayangnya di Malaysia, jadi deket banget ya dengan Indonesia tahun 2007. Kemudian saya pernah mewakili Kalimantan Barat di National School Debating Championship. Nah, ini buat yang suka debate waktu SMA pasti tahu ini kompetensi debat tingkat nasional di dalam siswa-siswa SMA pada waktu itu, ya, dan alhamdulillah saya mendapatkan medali emas di tahun 2008. Kemudian di STAN, pada saat saya berkuliah di STAN, tidak banyak organisasi yang saya ikuti sebenarnya, teman-teman, tetapi saya berkontribusi di Organda, ya. Masih ada ya Organda saat ini, ya, organisasi daerah itu kalau ya ada Permata, ada apa ya, ada Paspilo ya kalau dari Solo, ya, kemudian ada kami kalau Jogja itu, ya. Nah, saya berkontribusi di Mahakam karena saya adalah mahasiswa Kalimantan. Nah, uniknya Mahakam ini tidak satu kota. Kalau di Jawa itu satu kota ada organdanya. Kami waktu itu satu pulau. Jadi ada pulau terbesar nomor 5 di dunia itu Kalimantan. Tiga angkatan mahasiswanya cuma 30, ya, di tahun itu.
dan saya terpilih sebagai ketua di tahun 2009 dan 2010. Ya, kemudian di tadi program beasiswa yang saya terima di program beasiswa STAR itu saya lulus sebagai lulusan terbaik di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian kembali dari tugas belajar saya di Unsud pada waktu itu, saya kembali ditugaskan kembali ke Kementerian Keuangan dan saya terpilih untuk mewakili Kementerian Keuangan dalam IMF World Bank Annual Meeting di 2018 di Bali pada waktu itu. Mungkin Anda tahu bahwa pada saat itu Indonesia for the very first time kita dapat menghadirkan seluruh Menteri Keuangan di seluruh dunia dan Governor dari Bank Sentral untuk bertemu dalam sebuah ajang monetary fund ya di dan World Bank Group annual meeting di Bali, dan saya dipercaya oleh Menteri Keuangan untuk mewakili beliau sebagai liaison officer bagi Perdana Menteri Bahamas ya ataupun negara Bahama. Jika Anda lihat nih ada bapak-bapak berkulit gelap yang gendut gitu ya, itu tidak ada yang mungkin tidak banyak yang tahu kalau beliau adalah Perdana Menteri dari Bahamas ya. Jadi itu adalah pengalaman yang sangat berharga sehingga saya bisa sampaikan, karena pada saat itu kita harus melayani sebagai host, tidak hanya melayani seluruh kebutuhan dari seorang Perdana Menteri atau Presiden atau Menteri Keuangan, tetapi kita juga dilibatkan dalam rapat, dalam diskusi mengenai moneter dan juga kebijakan fiskal tiap-tiap negara tersebut. Nah, berkaca kenapa saya bisa hadir di sini teman-teman ya, saya adalah dosen ya dengan usia termuda dari Kementerian Keuangan, karena pada tahun 2018 setelah saya tugas belajar saya diminta oleh Pak Direktur STAN pada waktu itu ya untuk mengampu mata kuliah di STAN, sehingga saya menjadi dosen di usia ke-27 tahun di kampus saya sendiri di alma mater yang kita cintai ini ya, sebagai dosen yang paling muda ya, paling muda. Nah, kemudian portofolio saya mengajar ya, sebenarnya spesialisasi saya ada di bahasa Inggris. Pertama kali saya mengajar itu bahasa Inggris, kemudian 2000 semester berikutnya saya mengajar business communication ya, kemudian ada keuangan negara, kemudian komunikasi publik, saya sudah pernah mengajar mata kuliah ini, dan kemarin semester lalu saya mengajar personality development, BUTNUS, dan pengembangan kepribadian. Saya sering di-assign oleh Pak Direktur untuk mengampu mata kuliah yang sifatnya kepribadian, pendidikan karakter ya, untuk memberikan insight dan inspirasi kepada adik-adik sekalian ya. Oke. Achievement saya sebagai seorang dosen yang muda, saya tidak pernah menyangka tahun 2018 saya sudah jika Anda mengetahui atau tidak ya, bahwa dosen itu ada rankingnya. Jadi dosen itu ada nilainya teman-teman, dan nilai itu depends on you. Jadi ada dari kalian. So in every end of the semester kalian memvalue seorang dosen, itu nilainya masuk, dan itu sangat amat menjadi concern bagi PKN STAN. Saya menjadi dosen peringkat terbaik pada mata kuliah bahasa Inggris dan hukum keuangan negara ya. Kemudian terakhir ya, saya menjadi nominasi dosen inspiratif tahun 2020 dari BEM STAN. Mungkin ada kalian yang jadi panitia acara tersebut ya. Ya, sebagai dosen inspiratif. Nah, this is the fun facts ya. Saya tuh suka olahraga, kadang-kadang ya saya bermain badminton, ya mudah-mudahan ada yang suka badminton di kelas kita. Kadang-kadang waktu sebelum pandemi saya main badminton juga sama mahasiswa saya, ya. Kemudian saya suka jalan-jalan, ya sebagai manusia biasa ya. Siapa sih yang nggak suka jalan-jalan ya? Saya suka traveling, ya. Kemudian kadang-kadang saya suka kerja, ya. Saya bercanda ini kalau saya bilang saya suka kerja, ya. Okay, this is what I want, ya, everyone to my class. You need to really concern on this. Apa yang saya suka? Tadi Azhar sudah sempat menyampaikan, ya, saya sangat apresiasi dan saya sangat mengharapkan partisipasi dan kontribusi yang baik dan efektif di kelas kita, ya, supaya saya bisa membedakan dan saya bisa melihat bagaimana Anda memiliki kemampuan untuk belajar dan menunjukkan antusiasme yang tinggi yang pada akhirnya berujung pada determinasi yang kuat. Determinasi ini adalah Anda sebagai mahasiswa memiliki itikat dan semangat yang sangat baik ya, yang sangat mumpuni ya, untuk bisa lulus dengan nilai yang baik.
Ya, jadi kalau Anda bilang bahwa ini pelajaran bonus, ini dosen bonus, jangan treat seperti itu. Ya, jangan sesekali Anda beranggapan bahwa ada dosen atau ada mata kuliah yang bonus, apalagi mata kuliah saya, karena itu akan sangat salah. So, nilai itu adalah hasil dari ikhtiar. Ya, tidak ada nilai itu, dan saya rasa sebagai tingkat 3 Anda sudah memiliki pengalaman betapa banyak tekanan di STAN, dari mulai tekanan Anda harus lulus dari drop out, dosen yang sulit, mata kuliah yang sangat berat, karena saya juga belajar hal yang sama dengan kalian. Mata kuliah kita tuh sama loh, teman-teman. So, jika Anda bisa, ya, jika saya bisa, maka Anda pun seharusnya pasti bisa. Ya. Kemudian this is the big nose in my class. Saya nggak suka indisiplin. Ya, orang-orang yang indisiplin dan berusaha menjustifikasi ketidakdisiplinannya dia. Ya, Pak, mohon maaf, kuota saya terbatas, saya tidak bisa hadir di Zoom. Bagaimana bisa justifikasi ini diambil, ya, ketika saya sempat berpikir bahwa mungkin Anda sengaja, atau mungkin niatnya ini nggak beres. Nah, ini nanti kita akan banyak mengkaji ini, teman-teman. So, paling tidak saya ingin Anda menunjukkan itikat disiplin itu. Ya, paling tidak you show it rather than you give up dan Anda sudah terlalu banyak mengeluh di awal. Nah, ini menjadi modal yang sangat penting. Kemudian let's contribute, ya. Kemudian unimportant noises, yang saya rasa Anda sudah paham bagaimana PJJ ini berlangsung, cara mute, cara yang sederhana-sederhana saja sebenarnya, ya. Kemudian less respect. Less respect ini Anda tidak sopan, Anda tidak sopan dengan teman-teman Anda, atau Anda mengalami kendala yang lain. Mungkin itu sekilas tentang saya, ya. Jadi memang biasanya kalau pertemuan pertama tuh dosen harus kenalan dan harus pamer kemampuannya supaya mahasiswanya tuh jiper, ya, supaya oh ya dosen gue keren banget nih, gitu. Ya, tapi Anda tidak perlu, Anda santai, ya, kita santai, tapi jika yang sudah pernah tahu saya dan tahu betapa hebatnya saya mengajar adalah ketika ada waktu kita belajar, we really learn, teman-teman. But when it times to kita bercanda, kita bercanda. Ya, Anda mungkin bisa kepo Instagram saya atau tanya siapapun teman-teman yang pernah belajar kelas saya bagaimana kelas saya berlangsung. Dan saya menaruh harapan yang sama dan ekspektasi yang sama kepada kalian untuk bisa berpartisipasi di kelas. Kita sama-sama belajar, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan saya buka terkait tentang saya aja dulu. Maksudnya, Pak, bagaimana Bapak tuh gimana sih, suka nggak sih sama mahasiswa yang kayak gini gitu? Bapak, saya tuh punya kendala di sini, Pak, saya tuh ini gitu. Silakan. Nih PK-nya bagus-bagus nggak nih kemarin? Nah, ya, nggak ada pertanyaan? Ini Raden Rara ini, coba Raden Rara. Halo, Bu Rara. Sepertinya sinyalnya agak jelek, Pak. Oke, pantas saya tidak bisa melihat Anda, ya. Saya mohon bantuan, mohon maaf teman-teman, saya lupa menginformasikan. Tolong namanya, rename-nya itu nama lengkap dan nomor absen, ya, supaya saya bisa mengabsen atau staf saya bisa mengabsen saat ini. Jadi nomor 1 titik Anita gitu, 1, 2 begitu, ya. Kemudian nama lengkap, ya, jangan yang nama panggilan misalnya cewek imut gitu, jangan, ya. Sudah? Oke. Baik, teman-teman tidak ada pertanyaan berkaitan dengan saya ataupun ekspektasi kepada saya ataupun hal yang lain, silakan. Maaf Pak, Ya, boleh Dinda. ceritakan pengalaman Bapak yang tentang NSDC Pak? Oh ya, kenapa Dinda? Kamu juga dulu pernah ikut NSDC? Belum sih Pak, tapi saya punya teman gitu Pak yang tertarik. Cuma penasaran aja. Jadi kalau NSDC itu sebenarnya kan lomba debat, ya. Jadi kalian waktu SMA tuh kan ada ya debat-debat gitu, debat bahasa Inggris. Nah kemudian kalau saya tidak salah itu seleksinya ada bertahap. Jadi dari tiap kota, nanti kalau yang sudah menang di tingkat kota ikut di tingkat provinsi, kemudian nanti baru di tingkat nasional. Nanti di tingkat nasional itu kita tiap kontingen itu
tiap tim debat dari tiap provinsi itu tanding. Tandingnya ya sistemnya itu round robin ya. Jadi ada grup, kemudian tiap grup maju ke quarter sampai dengan ke final. Secara kontingen tim saya nggak sampai ke final, tapi secara speaker saya dapat gold medalist. Jadi gold medalist itu adalah 24 pembicara terbaik pada waktu itu, ya. Jadi itu pengalaman yang cukup mengesankan bagi saya, ya. Dan saya rasa sampai dengan saat ini masih ada ya di NSDC itu masih ada ya kalau nggak salah ya. Kalian waktu SMA kayaknya masih ada dan semestinya masih ada ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. So, what I want to emphasize today adalah kelas saya itu akan sangat menarik dan sangat menyenangkan ya. And I need your cooperation. Dan ya silakan kalian bisa memilih pilihan mau yang biasa-biasa aja, boleh gitu. Tapi balik lagi, ini tingkat akhir ya. Sedikit saya garis bawahi, Anda tidak punya tingkat pertama ya, situasi yang sangat adaptif seperti sekarang itu membuat banyak sekali perubahan di STAN. Ya, misalnya dengan tidak adanya tingkat 1, dosen itu berkurang, teman-teman. Dosen tamu banyak yang tidak lagi dipakai. So, Anda bisa bayangkan bahwa Anda harus mendapatkan konsekuensi bertemu dengan dosen-dosen yang sudah memiliki jam terbang, sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi dosen-dosen Anda, terutama di tingkat akhir, ini pasti sakti-sakti semua. Nah, jadi nanti kita akan sampai ke sana. Pertanyaan saya hanya intermezzo saja. Ya, sudah dibaca RPS-nya? Sudah ya? Dan kita langsung saja terlebih dahulu. Ya, karena ini 2 SKS. Ya, baik, teman-teman. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit tentang pentingnya mata kuliah ini. Kita sebelum belajar, kita tahu dulu kenapa sih kampus kita ini ngasih pelajaran ini, mata kuliah ini kepada mahasiswa di tingkat akhir. Ya, as you know everyone, ya, PKN STAN itu under the Ministry of Finance. Kita itu bukan kampus biasa. Anda tidak bisa berpikir ataupun Anda tidak bisa mentreatmentkan kampus Anda ini seperti kampus negeri lainnya, karena kita adalah kampus yang under institution. Kita adalah kampus yang berada di sebuah institusi, sehingga nilai-nilai, values, dan corporate values itu tetap ditanamkan kepada mahasiswanya sebagai integral part dari Ministry of Finance itu sendiri. Nah, apa aim dari Kementerian Keuangan? Ngapain sih kita punya kampus sendiri? Gitu. Ngapain sih pendaftarannya sampai 100.000? Ngapain sih ketika 1 tahun tidak buka penerimaan, bikin kita jadi trending, bikin hari patah hati nasional, gitu. Kenapa sih? Gitu. Karena apa? Karena Kementerian Keuangan ya itu pengen dan berambisi PKN STAN itu adalah leaders factory-nya kita. Dan ini sudah berlaku sejak dahulu kala bahwa Kementerian Keuangan PKN STAN itu adalah pabrik ataupun tempat produksinya pimpinan-pimpinan Kementerian Keuangan. Jadi Anda itu akan menjadi pimpinan suatu saat nanti, either in the Kementerian Keuangan or in another ministries or institution. Ya, terlepas dari permasalahan itu, nanti kita mungkin bisa diskusi ke sana sebagai seorang praktisi di Kementerian Keuangan. Nah, saya bisa banyak cerita di sana. Nah, but in short ya, kita ingin apa tadi? Saya underline ini personal dan professional success. Itu depends on communication. Jadi saya tadi sudah singgung. Komunikasi itu seni yang paling indah dan paling penting karena berdasarkan beberapa riset, terutama nanti di beberapa referensi ya, sesuai RPS kita pakai DeVito, kita pakai Bovetil, dan kita pakai Joko Purwanto untuk public communication. Nah, di DeVito itu bilang kalau communication itu significantly ya berpengaruh terhadap your personal and your professional success. Teman-teman, personal success is your social success. Bagaimana Anda bisa memiliki pasangan, bagaimana Anda bisa memiliki anak dan lingkungan sosial yang indah, ya, itu dipengaruhi oleh bagaimana Anda mahir dalam komunikasi. Yang kedua, we speak about professional success. It means bahwa komunikasi itu ternyata berpengaruh highly significantly affect in our professional working job.
Ya, jadi saya perlu menggarisbawahi dan ini memang praktikal. Jika Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang sukses saat ini, ya, apa resep mereka, ya? Instead of the soft skill or your competence, teman-teman, ya, setiap mahasiswa STAN itu perlu untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, exactly ya, keterampilan tentang how you do your activities in a public. Ya, di dalam komunikasi publik, di dalam komunikasi bisnis, Anda memiliki keterampilan itu, ya. So, materi komunikasi publik kita ini pressure-nya, tekanannya adalah kepada aktivitas ataupun kepada praktikal. Jadi kalau saya bisa bilang sebenarnya Anda sudah tahu bahwa untuk jadi sarjana komunikasi saja itu butuh satu gelar, ya, butuh lebih dari 7 semester. Nah, ini kalau saya bisa bilang, itu paket hemat. Paket hemat, yang penting Anda tahu intinya dan Anda praktek. Masalahnya apa? Isu yang besar ditangkap oleh Kementerian Keuangan. Lulusan PKN STAN itu, teman-teman, pinter. Nggak ada yang nyangkal. Kita itu the best from the best. Kenapa? Ini terbukti dari mulai proses saringan masuknya, pendaftarnya, Anda sudah yang terbaik di kelasnya. Ya. Tetapi isunya adalah bahwa orang-orang yang pinter semuanya di kementerian itu, nggak semuanya pinter komunikasi. Ya. Ada yang nggak ngerti komunikasi, nggak tahu padahal pinter. Pernah nggak kamu nemuin orang, atau kamu merasa bahwa saya tuh nggak bisa loh, saya tuh nggak bisa komunikasi dengan baik. Coba saya ke Ida Bagus. Nah, ini Ida Bagus nih, kebetulan ada di samping saya. Hai, Bagus. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Saya panggil kamu siapa? Ida Bagus Gede. Suta, Pak. Suta, oke. Suta, kamu pernah nggak chatting sama orang yang kamu suka? Atau kamu punya pacar nggak saat ini? Tidak punya, Pak. Oke, good news ya buat cewek-cewek, nggak punya ya berarti. Kita statement yang di awal, Suta nggak punya pacar. Tapi kamu pernah nggak punya orang yang kamu suka, terus kamu berusaha mendekati dia? Jujur, Pak, belum pernah sih, Pak. Wah, Belum pernah. Pernah, Suta? Yakin kamu nggak pernah suka sama orang? Cuman kayak untuk temenan aja mungkin. Oh, temenan. Oke. Wah, ini menarik nih, Suta nggak pernah suka sama orang, ya. Oke. Suta, nggak apa-apa. Kamu cuma menarik. Tapi kamu pernah kan? Kamu pernah nggak secara intentionally, ya, secara niat kamu itu berusaha untuk ngobrol sama orang itu? Iya, Pak. Iya kan? Nah, apa respon yang kamu dapat? Responnya sih kurang lebih baik semua sih, Pak. Baik semua. Oke, jadi kamu mendapatkan respon yang baik, gitu ya? So, Iya. kamu merasa sudah cukup bisa berkomunikasi dengan orang? Belum terlalu baik sih menurut saya, Pak. Kenapa? Karena menurut saya tuh susah menggunakan kata-kata yang benar untuk berkomunikasi agar komunikasinya itu lancar atau tidak canggung gitu. Baik tertulis maupun lisan, begitu? Iya, Pak. Oke, coba deh. Oke, thank you, Suta, for the answer. Anissa Eka. Nah, ini Anissa. Eka yang selalu menjawab respon saya dengan sangat cepat. Anissa tuh biasa panggilannya Ica, ya nggak sih? Iya, Pak, saya dipanggilnya Ica. Oke, Ica. Oke. Ca, saya mau tanya nih, Ca. Kamu pernah nggak sih suka sama orang? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah juga kamu suka sama orang? Nggak pernah sampai yang berusaha untuk Nggak pernah ya? mendekati. Belum pernah ya? Kenapa tuh, Ca? Mohon maaf, Pak, macet-macet. Kenapa tuh, Ca? Halo, Ica? Ini jelas nggak suara saya, Ca? Ya. Halo? Jadi macet, Oke. Pak. Nggak apa, gini aja deh, Ca. Ca, kamu pernah nggak ada orang yang berusaha mendekati kamu, Ca? Bagaimana, Pak, tadi macet? Pernah nggak kamu? Ini macet mulu, kamu di mana sih nih, Ca? Yang lain? Saya di rumah,
Pak. Ya. Yang lain saya nggak macet ya. Jadi saya jadi robot deh. Saya harus ngulang 1000 kali cuma buat nanya kamu pernah nggak di chatting sama orang yang kamu suka. Oh, nggak pernah. Oke, nggak apa-apa. Siapa ya? Saya mau tanya ini udah 2. Oh, thank you, Ica. Tapi menurut kamu bisa komunikasi dengan baik nggak sama orang, Ca? Untuk teman dekat bisa dengan lancar. Cuman mungkin untuk orang yang baru kenal saya agak merasa canggung atau yang seperti itu Pak. Jadi kayak kurang bisa lancar komunikasinya. Tapi untuk teman-teman dekat, apalagi masalah kalau di pesan itu pasti lancar sekali. Soalnya kan kalau lewat pesan itu masih bisa menahan, kita harus mengatakan apa, masih bisa berpikir, oh seharusnya saya mengatakan ini, bukan yang ini. Jadi menurut kamu mata kuliah ini tuh penting nggak sih? Sangat penting, Pak. Jujur saya itu kurang bisa dalam komunikasi lisan. Karena kadang saya itu suka berbelit dalam berbicara. Dan apa yang saya maksudkan itu kadang tidak bisa saya sampaikan secara langsung gitu loh, Pak. Terpikirnya baru nanti setelah saya berbicara. Itu yang kadang menghambat saya di komunikasi lisan. Oke. Thank you Ija. Coba deh kita cari yang tampangnya kayak fuckboy itu ada nggak ya di kelas ini? Ada nggak? Kurang tahu, Ya, Pak. ini kalem-kalem kelas ini, atau mungkin baru kalem ya, atau baru kenal, ini kan baru canggung gitu. Dari malu jadi malu-maluin biasanya. Coba nih 18 nih. Muhammad Arif. Arif? Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, siang. Arif, pertanyaan saya berbeda. Arif, kamu pernah nggak ngechat sama orang, balasannya tuh huruf Y, BLM, UDH, titik, atau dibalas besok Y. Pernah? Pernah Pak. What happened? Saya agak kurang respect sama orangnya lagi Pak. Menurut kamu orang itu dengan kayak gitu tuh dia pengen nunjukin apa sih? Tapi kadang-kadang sih kalau misalnya dia sedang buru-buru kan bisa jadi pertimbangan juga Pak. Kalau dia lagi ada kepentingan gitu. Sesuai dengan kondisi dia juga. Tapi bete ya, Rip, kalau digituin. Iya Pak. Oke, thank you, Arif ya. Oke, itu intermezzonya. Nanti Anda yang bisa menangkap ya intinya saya. Ya, kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu, teman-teman. Ini di Oke, ini sebelum jauh, saya mau memberikan Anda big picture di mata kuliah ini. Tadi kita sudah belajar learning, reason, kemudian Anda mengungkapkan ya komunikasi Anda saat ini, status quo Anda saat ini dengan orang lain. Nah, pelajaran ini kalau Anda lihat sangat menarik. Ya, ini adalah RPS yang kami coba sesuaikan ya untuk kalian di PJJ dan dengan beberapa kondisi yang ada saat ini. Hari ini kita belajar communication in common ya, simple prinsip, hakikat, gampang ya, hanya untuk mengantarkan komunikasi kepada Anda. Yang kedua, intrapersonal. Minggu depan itu adalah komunikasi itu berbicara intrapersonal ya, kemudian interpersonal, komunikasi organisasi. Pertemuan kelima Anda ada kuliah umum tentang komunikasi organisasi dan kehumasan. Pertemuan keenam ada komunikasi tertulis dan lisan ya. Jadi komunikasi publik itu ada banyak ya bagiannya. Yang pertemuan ketujuh sebelum UTS kita ada effective presentation atau membuat bahan tayang. Ya, nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian setelah UTS, pertemuan ke-8 Anda akan belajar public speaking. Ya, this is specifically tentang speech. Ya, kemudian ada kuliah umumnya tentang public speaking. Kemudian kalian punya final project, teman-teman. Pertemuan ke-10 sampai 12 itu adalah penyelenggaraan webinar ataupun seminar perpajakan secara daring ya yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian 13 itu ada mass communication. Nah, ini saya sangat suka materi ini, komunikasi massa, dan terakhir adalah komunikasi antar budaya ataupun cultures communication, dan yang terakhir ada final exam ya. Jadi secara umum ya materi-materi ini dianggap cukup adequate ya, cukup sufficient bagi kalian dalam hal mempelajari komunikasi publik ya. Nah, kemudian teman-teman, kemarin saya sudah berikan beberapa video pengantar untuk Anda baca
ya, untuk Anda lihat, mohon maaf. Nah, itu ada video yang pertama tentang G20 ya, Presiden Jokowi di G20 Summit di Osaka tahun 2019 ya, presiden kita ya, sudah dilihat bersama videonya. Saya bisa tanya ke kalian, apa kesan Anda dan gaya komunikasi seperti apa yang Anda tangkap dari melihat video tersebut? Silakan. Ada yang ingin memberikan pendapat? Coba Aditya. Oh enggak. Ya, Pak. Adit. Coba Adit ini adalah, saya baru nemu nih Dit, ada mahasiswa yang bisa menolak jadi PJ saya. Baru Adit ya, yang bisa menolak dan mau menolak ya. Tapi nggak apa-apa Adit. Mudah-mudahan kamu nggak nyesel. Silakan Adit. Kamu lihat videonya Pak Jokowi di G20? Sudah, Pak. Ya, sudah. Silakan. Apa yang kamu tangkap atau yang bisa kamu sampaikan? Mungkin karena itu di konferensinya itu orangnya tuh berbanyak. Jadi ketika Jokowi itu berbicara dengan lawan bicaranya itu agak apa ya, dengan suara yang pelan gitu. Kayak bisik-bisik gitu. Terus ini yang dibahas Jokowi atau terserah. Jokowi aja ya, Pak? Saya sih lebih fokus ke Jokowi. Cuma kalau kamu bisa menangkap suatu message, silakan. Terus kemudian saya kurang tahu Pak siapa yang berpidato waktu itu. Itu Ivanka Trump. Cewek. Nah, ya. Itu untuk awalnya saya kurang tahu karena videonya terpotong. Untuk di akhir pidato dia mengucapkan terima kasih Pak sebagai salam penutup. Thank you. Terus ketika berpidato juga suaranya lantang, jelas. Jadi pesan itu bisa jelas. Oke. Itu saja, Dit. Oke, thank you. Ada lagi atau ada yang bisa menyampaikan hal yang lebih terlihat jelas, utamanya tentang presiden kita? Saya mungkin bisa jawab, Pak. Oke, Sally. Good. Yang saya lihat dari video itu, Pak Jokowi menunjukkan gestur tubuh saat Presiden Trump datang. Dia satu-satunya orang yang berdiri dan menghormati beliau, dan juga dia menunjukkan bahwa dia itu membawa budaya Indonesia gitu, Pak. Itu yang saya lihat. Exactly. Ya, Sally bisa melihat Presiden Jokowi adalah satu-satunya orang yang berdiri ketika ada Presiden Trump. Walaupun Presiden Trump itu presiden yang biasa. Saya presiden yang semuanya di situ presiden ya, teman-teman. Semuanya presiden itu. Ada Nodi, ada Macron, ada banyak presiden di sana. Ketika Trump datang, Presiden Jokowi satu-satunya presiden yang berdiri, sedangkan presiden yang lain itu tidak berdiri sama sekali. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi itu membawa budaya sebagai orang Indonesia yang santun, menghargai ketika ada orang yang datang, dia berdiri dan bahkan mengajukan jabatan tangan. Itu satu. Kemudian kedua, ada nggak yang notice kalau kenapa ya Presiden Jokowi itu di tengah, paling depan, dekat speaker, dekat Presiden Trump. Di saat Anda tahu, di saat presiden-presiden yang lebih maju negaranya kayak Singapura, ya, Shinzo Abe pun bahkan di belakang, di pojok, di ruang stage yang sangat sederhana itu. Apakah Anda menangkap suatu pesan bagaimana kok bisa ya Indonesia kok begitu ada di tengah Presiden Jokowi? Ada yang menangkap itu? Ada yang merasa kayak, ya ada Putu, ya ini Putu. Saya panggil kamu siapa nih, Putu? Putri, Pak. Oke, Putri, silakan. Menurut saya, Pak Jokowi ingin menunjukkan dalam cara berkomunikasinya bahwa beliau memberikan approach lebih dahulu terhadap orang-orang yang ada di sana. Jadi dengan mempunyai tempat yang strategis di tengah, duduk di tengah dan menjadi pusat perhatian, beliau dapat kesempatan untuk melakukan approach lebih banyak kepada pemimpin negara lainnya. Jadi di sana menurut saya juga mungkin salah satu branding komunikasi beliau supaya membuat citra yang lebih baik dan juga mendapat perhatian dari media massa saat itu.
Ya, jadi kayak komunikasi yang beliau tunjukkan itu gaya komunikasi yang apa ya, santai tapi sangat interaktif. Dia ngobrol sama Macron, dia ngobrol sama Ivanka. Mungkin ya, kita nggak tahu pembicaraannya nggak terdengar. Mungkin cuma ngomongin hal-hal yang sangat sederhana banget. Tapi orang, not only people but world, dunia ini bisa lihat bahwa hanya dengan gestur seperti itu, gestur komunikasi seperti itu bisa bikin bangga Indonesia. Kita bangga, oh presiden kita itu sangat luas bergaul, ditempatkan di tengah, seperti itu. Hanya dengan gaya komunikasi seperti itu. Jadi maksud saya, kita perlu underline pada siang hari ini, itu komunikasi, ternyata gaya komunikasi itu bisa memberikan efek yang sangat determinan dan multiplier. Begitu. Dan Jokowi adalah salah satu orang, individu yang punya personal komunikasi branding. Nah, ini branding komunikasi kita lebih jauh nanti ya. Oke, selanjutnya video kedua, itu Anda bisa lihat video Bu Menteri di dalam suatu forum ya, dengan menjawab pertanyaan seorang pakar komunikasi, yaitu Effendi Ghazali, tentang utang. Iya kan? Apa yang bisa Anda tangkap dari video itu? Pernah nggak lihat Bu Menteri ada di posisi seperti itu? Silakan. Izin Pak. Ya, Azhar. Dari video yang kedua, saya menangkap bahwa Ibu Menteri itu pandai dalam mengcounter ke kritik dan pojokan dari pembawa acara secara elegan tanpa perlu marah-marah, karena mungkin itu dikarenakan Ibu Menteri tahu apa alasan mengapa utang kita naik. Jadi menurut saya dalam komunikasi ilmu itu penting untuk mengcounter apabila kita mendapat kritikan atau mendapatkan ledekan. Namun cara membalasnya kita tidak perlu membalas ledekan dengan ledekan juga, tapi membalasnya dengan elegan. Dan bahkan sampai pembawa acaranya itu saya lihat seperti salah tingkah dan agak terdiam. Thank you, Azhar. Tapi ada nggak yang ngelihat Bu Menteri itu nggak kayak biasanya itu? Itu udah nggak kayak biasa sebenarnya. Itu dia sebenarnya agak keras. Anda kan bisa lihat Bu Menteri itu kan sangat well structured, well organized, berbicara dengan nada yang tidak terlalu tinggi, datar, tapi somehow kita bisa lihat agak naik sedikit. Iya kan? Agak naik sedikit. Nah, ini menunjukkan apa, teman-teman? Bahwa gaya komunikasi kita itu harus adaptional. Harus harus dapat menyesuaikan dengan konteksnya. Dalam konteks itu, Bu Menteri perlu lebih keras. Sekarang pertanyaannya dan cara dan maksud dari pertanyaan itu akan memojokkan dirinya dan Kementerian Keuangan. Sehingga gaya komunikasi dan cara penjelasannya juga dia tegaskan dan dia counter dengan sebenarnya menyerang kembali, Effendi. Kalau Anda lihat, Anda lebih detail, dia menyerang kembali gitu. Kalau cuma dilihat telinganya doang, ya akan kelihatan telinganya doang. Kalau kita bicara utang juga begitu, paham? Jadi ada momen-momen di mana etika publik, etika komunikasi itu perlu kita menjeberkan seperti itu. Di saat semua orang memojokkan Indonesia utangnya banyak. Jelasinnya kayak gitu. Paham ya? Jadi maksud saya, komunikasi itu sangat amat punya banyak dimensi. Ya, nah itu personal branding di dalam komunikasi publik itu makanya perlu kita pelajari. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Renanda. Komunikasi sama orang itu beda-beda kan? Ngomong sama dosen, Renanda ngomong dengan saya, dengan ngomong sama Grafta itu beda nggak? Tentunya beda, Pak. Beda. Apa yang bisa kamu sampaikan terkait bagaimana kamu men-treat seseorang dalam komunikasi? Kamu ngomong sama orang tua, ngomong sama teman, ngomong sama dosen. Kalau itu kan tergantung itunya, Pak, derajatnya. Kalau misalkan sama dosen kan orang yang harus kita hormati, dosen dan orang tua kan orang yang harus kita hormati dan kita santuni. Jadi ketika kita berbicara kepada dosen dan orang tua itu, kita tuh harus menunjukkan respect kita dalam saat kita berbicara kepada
orang tersebut. Tapi kalau teman kan kita kan sama nih sederajat. Jadi bahasa kita ketika kita berbicara dengan teman itu bisa dengan bahasa yang non formal gitu. Oke. Baik, Renanda, itu yang di tengah ini saya punya siapa? Tokoh yang pakai baju putih ini. Siapa? Kamu kenal? Renanda? Ini orang yang dicari-cari sama Najwa ya. Ini orang-orang yang sedang dicari sama Najwa. Bapak Terawan. Terawan adalah Menteri Kesehatan yang punya peran dan fungsi untuk memproklamasikan pentingnya kesehatan. Saat-saat ini dia menghindar dari publik, jarang sekali tampil. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap gaya komunikasi apa yang mungkin saat ini dilakukan oleh Terawan? Menurut kamu, kita ngomong aja santai, Renanda. Menurut saya seharusnya dalam keadaan yang seperti ini tuh tidak datang untuk diwawancara itu malah buat jadi nggak jelas gitu Pak. Jadi seharusnya Bapak itu harusnya datang dan berbicara apa adanya gitu. Jadi menurut kamu gaya komunikasi dia tidak baik sebenarnya? Gaya komunikasi publik dia buruk sekali, begitu? Mungkin lebih kurang terbuka Pak. Oke. Coba satu lagi ya. Thank you Renanda. Anita? Iya Pak. Anita, oke. Selamat siang Anita. Anita, ini ada Pak Ahok. Kamu kalau ngelihat Ahok, gaya komunikasi publik dia itu gimana sih menurut kamu? Ya. Ini mimbar akademik ya, teman-teman. Silakan Anda bisa berbicara terkait di mimbar akademiknya. Saya menjamin kebebasan saudara. Menurut saya dia orang yang cukup komunikatif ya Pak. Dan karena dia juga termasuk tokoh publik favorit dari warga Jakarta juga, dan tentunya juga seluruh Indonesia juga banyak yang mengidolakan dia. Cuman pada suatu waktu kan dia pernah terkena isu apa itu ya, yang jangan yang diulas salah, Anita. Saya nanya pendapat kamu. kan Jangan ya. Ya mungkin Dia tuh keras nggak sih gaya komunikasinya, direct, keras gitu kan? Waktu jadi gubernur kan pecat-pecat, bego-bego gitu kan? Iya nggak sih? Iya sih Pak. Keras, tapi kalau saya melihat cenderung ke tegas sih. Kamu menangkap itu sebagai pribadi yang tegas dan it's okay kok gitu. Sejauh saya melihat seperti itu, tapi kurang tahu. Apa-apa, saya tanya pendapat ya. Jadi ini bukan Anda, kan kamu nggak kenal Pak Ahok itu seperti apa. Tapi kita kan publik. Anda sebagai bagian dari publik. Mahasiswa itu bagian dari publik. Kita individu, saya pun bagian dari publik. So saya bisa komen tentang Pak Ahok, ya kan? Gitu. Eli Safan, coba Eli. Iya Pak. Iya. Ini panggilannya apa Eli? Afan Pak. Safan ya? Afan Pak, Afan. Oh Afan, oke Afan, oke. Ya, Van. Kalau menurut saya, Pak Ahok itu gaya bicaranya bisa dibilang ceplas-ceplos kayak Pak ya. Kayak ya itu tadi yang Bapak bilang, dia kadang... Ya, direct saying, dia direct banget kan. Nggak, ya direct, tahu kan? Yang langsung gitu. Eksplisit gitu kan komunikasinya. Terus, menurut kamu, is that good or else? Menurut saya sih, kalau sebagai pejabat publik mungkin kurang baik ya Pak, karena kan kayak itu nanti seperti yang kasus kemarin kan dia jadi terkena kasus gitu. Kalau misalnya dia bisa lebih pintar memilih kata, lebih sopan gitu. Jadi penting ya. Jadi penting ya. Orang itu penting nggak El? Orang pintar itu punya gaya cara komunikasi yang tepat. Penting sekali Pak. Penting sekali. Anda bisa lihat contohnya Trump. Trump itu pintar, dia pengusaha yang sangat sukses. Anda bisa tahu. Tapi betapa dibencinya dia karena cara komunikasinya dia. Pak Ahok, Terawan. Nah, lihat, Anda bisa lihat yang lain ya, Pak Jokowi, Najwa Shihab. Najwa ini yang sering nonton Mata Najwa, pikir nggak sih kalau
kok Najwa bisa berani banget ya nanyanya? Ya nggak sih? Kemarin ada yang nonton Mata Najwa nggak? Yang dia berani bertanya ke anak dan menantu presiden. Kayak nyawanya ada 9 menurut saya. Di depan publik itu dia bisa berbicara yang sangat tajam. Ya. Nah, ini personal branding yang sedang dibangun. Kita akan membahas itu. Ya, oke. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Materi hari ini based on your study plan itu hakikat, komponen, tujuan, dan prinsip komunikasi. Tadi sudah banyak saya singgung tentang gambaran-gambaran tentang komunikasi. Nah, komunikasi kita itu tadi yang saya tanyakan, bisa ke teman, antar pribadi. Komunikasi itu dimulai dengan intrapersonal atau intrapribadi. So, before you talk with others, you talk with yourself. Anda tuh berkomunikasi dengan diri Anda. Anda mengenal diri Anda. Hati-hati ya, ada survei orang Indonesia 1% di usia 20-30 kehilangan jati dirinya, merasa tidak mengenal dirinya. Ya, oke. Kemudian antar pribadi sudah, kemudian kelompok kecil dan organisasi. Ini scope yang lebih luas. Kita komunikasi itu teman-teman bisa berada dalam kelompok kecil, misalnya di kelas, kemudian organisasi kita di kampus, di kementerian, di pekerjaan kita itu di dalam organisasi. Ya, kemudian publik. Nah, kemudian komunikasi publik ini adalah bagaimana komunikasi kita kepada masyarakat, kepada orang banyak, kepada halayak, kepada audiens. Ya, kemudian antar budaya itu multicultural. Nah, ini sangat relate dengan kita. STAN itu isinya orang yang berasal dari banyak budaya. Dan nanti ketika Anda ditempatkan, Kementerian Keuangan misalnya, Anda tidak hanya bekerja dengan orang-orang yang satu suku dengan Anda. Ya. Yang terakhir adalah mass communication atau komunikasi massa. Ini adalah hakikat dari komunikasi. Dan kalau kita berbicara tentang definisi, tadi saya sudah sampaikan beberapa bahan ajar kita. Ini dari De Vito dan juga dari Till. Ya, dia bilang bahwa komunikasi itu adalah action ataupun tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, ya, yang tujuannya atau di dalam proses itu dia mengirim dan menerima. Ya, underline ini. So ini mengirim dan menerima suatu pesan yang dapat terdistorsi oleh gangguan. Jadi ada tendensi sebuah noise ya terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Ya, seperti apa maksudnya? This is how Vitos figure out bagaimana proses komunikasi. Sebenarnya sangat simple, teman-teman. Anda perlu tahu prinsipnya. Komunikasi itu ada sumber encoding atau encoder dan ada receivernya atau decodernya yang dapat saling bertukar peran. Nah, kemudian Anda bisa lihat dalam mengirimkan pesan tersebut, ya, dalam mengirimkan pesan di tengah-tengahnya itu bisa ada gangguan. Ya, dan kemudian ketika pesan disampaikan, there is a change of feedback. Ada kesempatan untuk umpan balik. This is basic communication. Ya, ini adalah gambaran besar tentang apa itu komunikasi. Jadi Anda paham, ya. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu Anda berbicara dengan sumber dan penerimanya adalah diri Anda sendiri. Oke. Nah, this is the component of the communication itself, teman-teman. Ya, komponen komunikasi itu ada beberapa. Ya, ada beberapa. Yang pertama, lingkungannya. Lingkungan komunikasi itu gampang. Ya. Misalnya fisik itu artinya kita bertemu secara tatap muka. Kemudian social psychologist ini berbicara tentang kedekatan secara psikologis. Misalnya dosen dengan mahasiswa, ini ada lingkungannya. Anak dengan orang tua, suami dan istri. Ada ikatan batin yang mempengaruhi komunikasi itu. Nah, kemudian sumber dan penerima, tadi ada proses pemberian pesan dan ada penerimaan pesan. Kemudian ada jenis komunikasi itu ada beberapa, tapi yang paling utama adalah verbal dan non-verbal, dan ada channelnya ataupun saluran. Nah, berdasarkan survei, ternyata manusia itu lebih dapat menangkap makna komunikasi, ya, majority berdasarkan non-verbal communication. Nanti kita lebih jauh. Non-verbal communication itu ternyata dengan gerak-gerik aja, dengan gestur aja, orang tuh dapat menangkap makna lebih cepat instead of the verbal. Paham ya? Oke. Kemudian
adanya gangguan. Nah, gangguan ini bisa fisik, misalnya ada tembok, ada mobil lewat menyebabkan komunikasi terganggu, sinyal terganggu, misalnya kita lagi Zoom hujan ya misalnya, itu ada gangguan fisik. Psikologis, gangguan misalnya lagi sakit ya atau lagi banyak pikiran, lagi baca, diajak ngobrol, itu ada gangguan. Semantik ini gangguan terhadap makna, menangkap makna suatu pesan. Ya, kemudian etika dalam berkomunikasi tadi sudah sedikit saya singgung, dan efeknya nanti lebih jauh di komunikasi massa. Ya, nah kemudian teman-teman sedikit lagi, ini tentang tujuannya. Ya, tadi saya sudah sempat singgung. Ya, kalau kamu ngechat orang, ya, kemudian ada jawaban Y, BLM, UDH, titik, nggak dibalas, itu kan bete ya maksudnya. Siapa sih yang senang dapat jawaban kayak gitu? Atau dengan teman dekat kita atau orang yang kita suka, itu nggak mendapatkan respon yang seimbang. Iya nggak sih? Coba Sofia deh, Sofia. Ya Sofia, kamu nggak suka kan? Suka nggak sih kalau kamu komunikasi sama orang tapi itu nggak imbang? Kamu terus yang nanya misalnya. Nggak suka, Pak. Oke. Terus kamu gimana caranya? Apa, Pak? Kamu caranya gimana supaya bisa kamu tuh kalau komunikasi sama orang, kamu pernah kan nge-WA orang? Pasti dong. Secara intention kamu. Pernah kan? Iya, pernah, Pak. Ya. Oke, tujuan kamu WA itu ngapain sih? Dapat informasi, komunikasi. Gitu, kalau sama orang yang kamu suka, tujuannya apa? Iya Pak, saling tukar info, dapat kabar, terus cerita-cerita. Ngajak jalan, ngajak makan, iya kan? Iya Pak. Nah, terus saya bicara tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi adalah komunikasi efektif. Komunikasi itu harus efektif. That's the goal. Apa maksud dari tujuan komunikasi? Tujuan Sofia ngajak jalan temennya itu supaya apa, Sofia? Supaya teman kamu mau, supaya kamu jalan kan sama dia. Nah, dapat persetujuan. Jadi jelas komunikasi efektif itu teman-teman, ketika komunikasi itu bisa dibilang efektif atau memenuhi tujuannya adalah ketika hasil dari komunikasi itu Anda, ya, orang penerima pesan Anda, ya, itu dapat mengerti, memahami, berbuat, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang Anda inginkan. Paham? That is effective communication. So, in any time, Anda tahu bahwa Anda melakukan sesuatu atau berkomunikasi dan tidak mendapatkan hasil yang seperti yang Anda inginkan, itu bukanlah komunikasi yang efektif. Anda tidak melakukan komunikasi secara efektif. So, garis bawahnya atau benang merahnya adalah bahwa kita berkomunikasi pada pertemuan pertama kali ini adalah untuk mencapai komunikasi yang efektif. Saya hari ini, Kementerian Keuangan bayar saya mahal-mahal, supaya apa? Supaya Anda mendapatkan ilmunya. Supaya itu tujuan saya. Dan saya harus memastikan kalau saya ingin mendapatkan tujuan komunikasi secara efektif, maka materi ataupun Anda mendapatkan pemahaman itu. Paham ya? Gampang kan? Nah, itu pengantar komunikasi. Tadi sudah penting, sudah apa, beberapa mengaku tidak terlalu jago komunikasi, gitu, tidak terlalu bisa bicara. Saya mau tanya, ini relatively 57 less aktif ya. Dari sebelum, saya harap Anda bisa lebih aktif. Introvert, orang-orang introvert. Boleh nggak sih kita introvert? Boleh, Pak. Boleh, Cak. Kalau introvert itu kan orang yang memilih atau memiliki kecenderungan untuk tidak berada pada sebuah komunitas ataupun tidak memilih menyendiri lah, lebih memilih memendam, lebih memilih menyendiri. Introvert itu kan ke dalam ya, ke dalam gitu, intro, ya kan? Boleh. Terus masalah dong, sedangkan komunikasi itu
kita harus bisa mengekspos, tadi saya bilang, tujuannya harus membuat orang lain ikut berbuat yang kita inginkan. Sedangkan saya saja gitu merasa saya tidak mau berkomunikasi. Bagaimana komunikasi bicara di sana? Introvert sebenarnya bukan yang tidak mau komunikasi sih, Pak. Menurut saya kalau introvert, kalau komunikasi dengan teman itu kan masih bisa begitu ya. Mungkin introvert yang agak mengganggu itu kalau disuruh bicara di depan publik. Itu yang jadi... Iya, termasuk itu pemalu, ya kan, less confident, tapi lebih kepada introvertnya, lebih ke sisi pendiam. Saya mau bicara dulu dengan sisi pendiam. Thank you, Ica. Ya, so yang saya harus sampaikan ke mahasiswa, it's okay loh buat Anda jadi introvert. Maksudnya Anda tuh memilih, kayaknya saya tuh pendiam. Kan kita punya gen yang nggak sama kan semua orang. Iya kan? Ada yang extrovert, ada yang memang sangat peria, ada yang males, ada yang bau, misalnya ada yang apa ya? Maksudnya ada yang manusia tuh kita tuh beda-beda ya. Tetapi introvert it doesn't mean Anda nggak bisa komunikasi. Ya. Itu satu kalimat yang penting. So, introvert itu tidak berarti Anda tidak bisa berkomunikasi. Tetapi Anda bisa berkomunikasi secara efektif dan harus dilakukan. Nah, jadi ketika Anda tahu nih, saya tidak jago komunikasi, saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, saya nggak jago nih presentasi. Anda untuk saat itu, saya memiliki kepribadian introvert, tapi bisa. Anda tahu orator yang paling saya kagumi adalah Barack Obama. Karena dia sangat pintar dalam berbicara. Dan dia adalah sosok introvert. Obama itu introvert. Tapi dia bisa berkomunikasi dan berpidato sehebat itu. So, nggak ada hubungannya, atau less sekali, hubungan linear antara orang yang introvert dan diam dengan keterampilan berkomunikasi. Sampai sini paham? Ya. Exactly. So, saya ingin Anda tidak berkecil hati begitu. Maksudnya, saya nggak jago ngomong, Pak, gitu. Saya itu orang di belakang layar. In some circumstances, ketika itu berkaitan dengan nasib kalian, ya Anda harus terampil. Anda memiliki skill itu. Ini kan kita bicara skill. Misalnya, skill bawa mobil. Kamu tuh kalau misalnya bisa bawa mobil, bukan berarti kamu harus jadi supir Grab kan? Atau jadi pembalap kan? Tapi saya punya skill bawa mobil. Supaya kalau saya mau kemana-mana hujan, saya pakai mobil saya. Saya bisa. Analogikan seperti itu. So, saya nggak juga komunikasi. Tapi ketika presentasi, saya bisa komunikasi. Very clear? Jelas maksud saya? Itu. Ya. Itu materi kita hari ini. Sangat simpel kan? Gampang kan? Silakan. Apabila Anda memiliki pertanyaan, ya, ini masih malu-malu pertemuan pertama, ya nggak apa-apa. Yang mau minum silakan, ya kalau ada yang mau minum gitu atau mau ke toilet silakan, Anda bisa chat saya ya. Tapi jangan makan tumpeng atau makan nasi uduk juga gitu ya. Jadi minum gitu, nggak apa-apa. Silakan. Ada pertanyaan, saya buka. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa kan? Azhar. Saya ingin bertanya mengenai debat, Pak. Tadi saya lihat Bapak pernah ikut lomba debat. Jadi saya ingin bertanya, di dalam debat itu, apakah kita perlu menunjukkan komunikasi verbal seperti menunjuk-nunjuk atau istilahnya itu menekan lawan bicara kita, atau debat itu kita bisa mengalahkannya hanya dengan komunikasi lisan saja, Pak? Apakah kita perlu mimik atau nada atau intonasi? Ya, thank you Azhar. Good question. Ya sebenarnya ini menjawabnya tidak hanya tentang debat. Dalam komunikasi biasa saja, dalam pidato, atau khusus nanti spesifik di dalam debat. Debat itu tujuannya adalah kamu mempertahankan argumen kamu supaya kamu menang. Komunikasi efektifnya tujuannya adalah I win this game.
saya menang debat ini. Sehingga saya harus memberikan informasi, data, komunikasi ya yang didukung dengan cara saya menyampaikan. Jadi elemen how you deliver itu ada di dalam bagaimana orang itu yakin. Sekarang gini Zan, pertanyaan saya ke seluruh mahasiswa. Anda tuh lebih suka gini, Anda tuh akan percaya ataupun Anda tuh akan jelas terhadap sesuatu ya, yang penyampaiannya biasa-biasa aja atau yang penyampaiannya itu baik. Ketika Anda mendapatkan informasi yang disampaikan dengan baik, dengan yang biasa aja, itu Anda lebih suka atau lebih merasa nyaman dengan yang mana? Dengan yang disampaikan dengan baik kan? Yang disampaikan dengan menarik, yang disampaikan sekarang gini, lihat video TikTok, itu seneng ketimbang Anda baca buku. Iya nggak? Ini package. Jadi maksud saya, delivering itu adalah komponen dari komunikasi. Untuk menang di debat, untuk presentasi, ketika saya menyampaikan kuliah, saya butuh cara penyampaian. Kamu pernah nggak sih ketemu dosen yang ngantukin banget, meskipun dia pintar? Nggak enak kan? Kayak, ya pintar sih Pak, tapi saya nggak paham Bapak ngomong apa, saya tidak tertarik. Nah, untuk supaya mahasiswa tertarik sebagai tujuan komunikasi, kita perlu memasukkan unsur how to deliver. Di sanalah berbicara teknik komunikasi. Nanti kita sampai di sana, Azhar, di public speaking terutama. Cara berpidato, cara menyampaikan. Ya, paham ya jawaban saya cukup menjawab ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi maksud saya adalah masalahnya, nanti kita sampai nih ke presentasi. Presentasi itu mahasiswa, masalahnya adalah, ini juga saya bisa berbagi pengalaman. Kenapa saya bisa jadi dosen yang terbaik, kenapa di usia muda saya bisa jadi dosen. Karena saya tuh, ketika saya bicara, saya tuh ingin didengar. Saya ingin orang tuh merasa saya menarik. Ketika saya melihat presentasi yang boring, saya nggak ingin seperti itu. Mahasiswa itu sering nggak suka ngelihat dosen yang nggak menarik ataupun membosankan, tapi ketika dia presentasi dia sangat membosankan juga. Ya, ini dia. Ini komunikasi teman-teman. Kita makanya mata kuliah ini tuh sangat praktikal. Oh ya, saya lupa sampaikan. So, mata kuliah ini sesuai RPS kalian, 20% hanya di UTS dan UAS. So, 60% is based your activity. Jadi 60% itu komponen yang sangat besar dan diperolehnya dari aktivitas. Jadi saya harap Anda memiliki pemahaman yang cukup. Kenapa nilai Anda bisa nantinya kenapa tidak bisa tinggi. Ya, saya harap itu Anda bisa cermati bersama. Ya, 60% itu sangat keren. Ya. Kemudian yang kedua, saya mau tanya sedikit nih tentang siapa jawab siapa dia yang mau jawab sebelum saya tanya pertanyaannya. Ada ya dosen nanya, tapi siapa dulu yang mau jawab baru pertanyaannya apa? Coba, mungkin Siti. Iya Pak. Sinyal saya begini. Siti, pertanyaan saya simpel Siti. Apakah semua pesan harus dibalas? Menurut saya iya. Kenapa? Saya tidak mendengar suara Anda, Siti. Apakah yang lain mendengar? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Jangan-jangan dia cuma lip sync. Siti, saya tidak mendengar suara Anda, Siti Nurhaliza. Sit. Ya udahlah, coba Rara deh. Rara. Kamu mau ngomong, Rara. Apakah semua pesan perlu dibalas? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya Silakan. perlu, Pak. Ya, kenapa? Karena ya tadi dilihat dari tujuan komunikasi kan, komunikasi yang efisien kan buat dapat apa yang kita inginkan. Dan apa yang kita inginkan itu kalau saya tangkap tuh bukan berarti ia menerima apa yang misal nih kayak tadi kita ngajak jalan si doi gitu misalnya Pak. Nah, apa yang kita ingin dapatkan tuh bukan jawaban iya, tapi
cuman semata-mata tuh jawaban gitu. Entah itu iya atau tidak terserah gitu. Jadi menurut saya ya ini gangguan semantik, pemahaman makna. Terserahnya perempuan itu laki-laki bisa bermakna iya, tolong pilihkan, tidak, itu nggak ada yang tahu. Iya nggak? Susah nggak sih? Mungkin cewek juga merasa jawaban terserah itu bukan jawaban. Tapi itu jawaban. Gimana tuh? Iya nggak sih, Ra? Ketika kamu dapat kata terserah, kamu bingung nggak? iya. That's why harus jelas komunikasi gitu ya. Yes. Oke. Ada yang bisa menyampaikan ke saya, thank you Rara. Ada yang bisa menyampaikan ke saya, nggak semua pesan tuh harus dibalas, Pak. Siapa yang bisa yang mau nyampein? Nggak semua pesan, Pak. Ini saya nggak perlu balas, Pak, kalau yang kayak gini. Yang kayak gini saya nggak usah balas. Coba. Mungkin kalau misalnya dia... Siapa nih yang ngomong nih? Grafta, Pak. Ya, izin bicara, Pak, gitu. Iya. Okay. Nah. Izin bicara, Pak. Oke. Mungkin jika dia hanya kayak yang seperti Bapak bilang, cuma balas IE, ataupun cuma ngirim stiker, jadi ya di-read aja. Jadi balaslah orang sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Bahasa yang setimpal. Jadi nggak semua pesan perlu dibahas. Mungkin karena percakapannya udah habis, Pak. Nah, ya, oke, itu lain lagi tuh. Tapi ya udah, nih, coba teman-teman, saya punya ini ya. Anda membaca ini ya, tuh terkomunikasi. Anda buka deh WA Anda. Saya punya kalimat tuh. Saya punya pernyataan. Nah, saya punya pernyataan di sana. Silakan, siapa yang mau balas? Siapa yang mau bahas? Nggak usah dibalas di tulisan ya. Maksudnya Anda tercengang, takut, kemudian mengecek diri Anda bahwa Anda tidak pernah membalas, dan ini yang terjadi. Oke. Ada yang bisa memberikan saya jawaban? Ya, Pak. Saya sih udah nyatet sih, staf saya siapa yang nggak pernah balas tuh. Saya tuh sebenarnya ngetes. Dari kemarin tuh saya ngetes kalian. Ya, 1-2 kali saya tes. Nah, ini hari ini pertemuan pertama kita belajar ini. Simpel banget belajarnya. Jadi teman-teman, ya mungkin nggak ada yang berani atau belum bisa, nggak apa-apa. Intinya gini, intinya adalah ya Anda perlu tahu komunikasi itu konteksnya berbeda-beda. Kepada dosen, kepada teman dekat, kepada bawahan, kepada atasan nanti di kantor, kepada nanti grup di kantor, kepada Anda di dalam suatu komunitas. Anda tuh perlu memahami how you treat orang, bagaimana Anda berkomunikasi, dan itu sangat situasional dan Anda harus paham betul. Nggak bisa Anda samaratakan, tadi saya sudah sampaikan, komunikasi sama dosen, dengan sama mahasiswa, sama teman, itu beda. Tadi Renanda ya bilang, ya beda. Memang beda. Karena itu, ya, saya ingin Anda paham bahwa treatment di dalam sebuah forum, terutama misalnya Anda saat ini sebagai ketika ada dosen di sana, ya, bahwa setiap pernyataan, setiap salam, setiap apa, Anda harus perlu menggarisbawahi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk membalasnya. Paham sampai sini? Dan ini bukan fardu kifayah yang udah dilakukan oleh orang lain, saya nggak perlu bahas, yang penting saya dapat, yang penting saya buka GCR, ya. Ini etika komunikasi, komponen komunikasi adalah etika komunikasi. Nah, kalau Anda tidak bisa, ya, itu fardu kifayah, nilai Anda tidak akan dibagi-bagi, nilai itu masing-masing. Jadi yang balas tuh boleh dosen lihat, dan saya sangat appreciate itu, ya. Jadi maksud saya, ya, mulai hari ini, pada udah tingkat 3, ya. Nah, mungkin nggak apa-apa, ini kenapa Anda dapat mata kuliah, dan lucky you or lucky me Anda ketemu saya. Don't do this again ketika Anda tahu bahwa Anda bukan orang yang mau menyediakan waktu Anda untuk membalas, sekedar merespon siap baik atau apa pada setiap pernyataan dosen.
Anda kan pasti punya grup di mata kuliah lain, dosen yang jauh lebih senior. Saya dosen yang paling muda, berarti tidak ada yang lebih muda dari saya. Pasti lebih tua dari saya. Yang sangat bisa concern, bisa nggak terlalu concern. But I need you, dan I want you, ya, punya determinasi dan ilmu komunikasi yang baik. Ya, dan Anda tahu mulai hari ini bahwa itu bukan fardu kifayah. Saya memiliki kewajiban yang sama sebagai individu untuk membalas chat dosen di grup. Karena dosen itu ngomong untuk semua. Saya sendiri sebagai individu mahasiswanya, saya punya kewajiban untuk membalas. Paham? Satu, ini ilmu komunikasi, etika komunikasi. So, you really know ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, itu udah tahu ya, dan itu jangan sampai terulang lagi. Nanti ketika kalian bekerja di kantor, kepala kantor kalian ngomong, Anda yang penting udah baca, yang penting pejabat lain atau teman lain udah balas, yang penting Anda ngelakuin. Nggak kayak gitu etika komunikasi. Ya, jadi ini pelajaran banget. Kemudian yang kedua, di pretest. Nah, ini pretest lagi nih. Pretest 57. Di pretest 57 itu saya kan menanyakan beberapa pertanyaan, ya. Ini makanya saya dibilang dosen yang sangat pintar, ya. Nih, di pertanyaan saya yang ini nih, teman-teman. Ini kan pertanyaan simpel ya. Ada berapa pertanyaan sih, Grafta? Ada 5, Pak. Ada 5. Ya, ada 5. Makanya yang dijawab Grafta itu 5. Ya. Ada nggak pertanyaan yang lain di sini? Anda bisa baca. Anda lihat ini. Ini contoh ya. Ini contoh. Ada salam. Ya. Ada salam di sana. Ada pertanyaan. Bagaimana keadaan dan kondisi kalian? Semoga sehat selalu ya. Ada doa di sana. Senang sekali rasanya. Ada kesan yang dosen berikan. Nama saya. Ada sebuah introduksi pengenalan saya di sana. Saya memperkenalkan diri saya. Kemudian saya bertanya. Kemudian saya sampaikan lagi instruksi. Dan yang terakhir saya tutup dengan salam. Terima kasih, salam. Tapi lihat jawaban kalian. Ya, di sini saya sudah menilai ini, ya. Ayo langsung jawab 1 sampai 5 nih. Anda bisa lihat jawaban Anda, ya. Nah, jawaban Anda ini lengkap nggak sih yang kebanyakan? Kita coba cek. Naufal, ya. Naufal, Ahmad Naufal. Ya, saya ini memberi garis bawah. Sudah saya nilai. Ini Naufal, Rara, dan Shirley. Naufal, Rara, dan Shirley. Ini adalah 3 orang yang memiliki nilai pretest tertinggi. Ya, hanya apa? Hanya karena mereka bisa menjawab dengan baik. Kamu jawabnya seperti apa sih, Naufal? Menjawab salam yang pertama terlebih dahulu, dan juga menjawab kondisi saat itu, Pak. Karena ditanyakan juga, tapi tidak ada di nomor. Ya, tapi saya bertanya kan? Iya, Pak, benar. Ya, semoga sehat selalu juga, Pak. Amin. Ya. Ya, oke, mudah-mudahan. Kamu menjawab ini sendiri, Noval? Iya, Pak. Iya, kamu merasa itu perlu dijawab? Iya, Pak, karena memang... Ya, oke, thank you, Noval. Rara juga. Ini lihat jawaban Rara. Ini lihat cara Rara menjawab. Mana Rara tadi? Saya, Pak. Ya. Rara sadar kan bahwa Anda perlu menjawab seperti ini? Iya, Pak. Iya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tadi satu lagi Shirley, satu juga bagus. Selamat berjumpa juga Pak Reza. Ya, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Pak. Semoga Bapak dan teman-teman juga diberikan selalu nikmat sehat. Ini simple ya teman-teman, but it matters. Dan Anda nggak tahu bahwa nanti itu ketika kita jadi pimpinan atau apa, cara berkomunikasi kita ini, hal-hal kecil yang kayak gini itu matters loh bagi orang. Ya, so today you learn to also. Ya, Anda belajar yang kedua bahwa Rara, Naufal, ya, dan tadi Shirley itu bisa menangkap, bisa lolos dari pretest saya, bisa tahu nih cara komunikasi. Nah ini kita nggak apa-apa, sama-sama belajar. Ya, ke depan modal ini, modal mata kuliah ini, pelajaran ini, ya kita nggak apa-apa. Saya nggak marah atau apapun sama sekali, nggak apa-apa. Ya, ini modal kita buat bisa maju. Saya bilang ini seni yang paling indah, seni yang paling bisa bikin orang di Kementerian Keuangan itu orang pintar semuanya tuh pintar semua. Kalian tuh pintar semua. Makanya kita selipkan mata kuliah ini supaya kita bisa melihat Anda pintar, Anda unggul, dan Anda punya akhlak dan seni berkomunikasi yang tepat.
Dipahami? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mulai terbuka bagaimana, oh penting banget ya ternyata komunikasi itu. Oh ternyata, supaya apa? Supaya Anda, saya mengungkapkan ini di pertemuan pertama, supaya Anda tuh tahu posisi Anda. Dulu saya juga mungkin sama kayak kalian, saya sering merasa bahwa saya tuh orang yang sangat jarang balas WA ataupun SMS gitu, saya sangat jarang balas. Tetapi when I know the context itu nggak bisa sama setiap orang saya treat kayak gitu, saya harus force diri saya. Karena saya butuh itu dan saya merasa bahwa this is effective communication. Saya harus lakukan ini. Ya, silakan tadi ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Iya. Siapa? Dinda dulu? Oke, Dinda, silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, kan kalau komunikasi itu kan nggak harus langsung gitu kan, Pak. Jadi kalau misal lewat WA atau pokoknya tidak berbicara secara langsung. Nah, itu kan terjadi banyak kesalahpahaman gitu, Pak. Karena ada keterbatasan antara saya sama yang komunikannya. Nah, itu ya caranya mengurangi kesalahpahaman itu. Ya, itu nanti sebenarnya di tiap-tiap bahasan kita, Dinda, thank you for the question, itu akan kita bahas tentang bagaimana cara mencegah atau mengatasi miskomunikasi. Ya kan, ada perbedaan makna, perbedaan budaya, ya. Baik, kayak misalnya orang Sunda misalnya, goreng itu artinya apa? Bagi kita yang bukan orang Sunda, goreng itu adalah goreng. Bagi orang Sunda, goreng itu bisa artinya jelek. Jadi pisang goreng itu bukan pisang goreng, pisang jelek atau pisang busuk. Maka dia nyebutnya goreng pisang. Nah, itu hambatan, salah satu hambatan. Apalagi kalau kita ngomongin aksen, ya, ngomongin itu banyak. Nah, caranya tentu saja ada alternatif penyelesaiannya, ada alternatif mengatasi gangguan. Nanti lebih ringkas dan lebih jawabnya kita akan bahas di tiap pertemuan. Misalnya di komunikasi antar pribadi ada perbedaan konsep, ada perbedaan latar belakang. Misalnya yang satu pendidikannya S3, yang satu tamat SD. Ngomongnya komunikasi bisa ada hambatan nggak, Dinda? Bisa. Bisa. Karena pendidikannya berbeda. Jauh. Misalnya yang satu doktor, yang satu tamat SD. Dia ngomong pakai kata proletar, subjektivitas, ya, yang nggak nyambung. Nah, itu hambatan itu ada. Dan nanti kita akan bahas. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, cukup teman-teman? Cukup ya. Baik, saya punya 10 menit terakhir ya. 10 menit terakhir. Kita cepat sekali ya ternyata 2 SKS. Saya mau main game nih. Teman-teman, Anda harus tahu bahwa kelas saya akan sangat menyenangkan. Saya mau main game. Main game saya namanya adalah ya, Awas Zombie. Ya, Anda siapkan handphone Anda, teman-teman. Ya, kemudian saya simple. Ini kan baru kenal, nanti sekalian ajang kenalan. Hari ini sebenarnya tugas Anda mengenalkan diri, tapi saya rasa itu tidak wajib untuk dikeluarkan. Nanti Anda kenalan dengan game ini, ya. Anda berkenalannya gampang. Anda harus menelpon WA ataupun telepon biasa, silakan dari handphone Anda, ya, itu kepada 4 orang di kelas Anda. 4 orang. Ya, Anda boleh pilih, silakan. Ya, Anda boleh lihat dulu, oh ini cantik nih kayaknya, boleh saya telepon, terserah referensi apa yang Anda buat. Setelahnya, Anda berkomunikasi untuk bertanya 3 hal. Yang pertama, Anda saling bertanya ya. Jadi ketika misalnya Adit nelpon Ica, maka Adit bertanya dan Ica juga memberikan jawaban, kemudian Ica juga bertanya hal yang sama. Jadi saling menjawab. Saling menjawab atau kalimat apa yang paling Anda tangkap dari materi hari ini. Satu ya, kata ataupun frasa atau kalimat apa yang paling Anda tangkap pada hari ini. Kemudian yang kedua, negara mana yang ingin Anda kunjungi? Negara impian. Didengar ya? Oke. Yang ketiga adalah dengan suku mana
Anda ingin menikah? Ya, simpel banget pertanyaannya. Jadi, dan Anda harus mencatat jawaban itu. Nanti kita akan upload di Classroom. Ya, jadi Anda harus mencatat, tugas Anda adalah mencatat jawaban teman Anda. Nah, kemudian saya punya satu video ya dari 3 video itu. Ada lagu Blink yang Love You Kamu. Ini lagu yang saya terngiang-ngiang gara-gara semester sebelumnya nih ada mahasiswa saya yang nampil nyanyi lagu itu ya. Siapa nih yang suka nyanyi di sini? Ica tuh Ica sama Putri deh. Coba udah dengar belum video saya kemarin? Ca. Yang Ica TikTok dan itu, Putri. Halo, Ica? Iya, Pak. Bisa mendengar Ica? suara saya? Ya, Putri? Oke. Ya, coba dong nyanyi tadi liriknya. Nggak hafal liriknya, Pak. Ayo dong dicari. Siapa dong yang mau nyanyi? Karena ini kita akan bermain dengan ini. Teman-teman Anda harus tahu lirik lagu ini. Di part awalnya saja. Menyesal. Kamu. Saya nggak mendengar. Siapa dong yang mau bernyanyi dulu? Nyontoin. Siapa? Ica bisa? Atau yang lain? Atau Grafta deh. Nah, ini Grafta nih. Grafta aja deh, Grafta. Grafta sama Rara deh, Rara. Rara lagi ya, Ra. Nggak apa-apa ya, Ra. Yang lain pura-pura nunduk. Ya nggak perlu apal. Nggak perlu apal, Ra. Coba satu ini doang. Kan dilihat kan pasti sudah minta Anda belajar videonya. Gantian atau barengan, Pak? Coba Grafta. Grafta dulu. Saya mulai ya, Pak. Iya. Menyesal bila gimana sih? Balas-balasan bukan sih? Gimana? Kita balas-balasan atau Kayaknya iya, Graf. Oke. Ulang. Ya balas-balasan dong, Grafta. Ngapain kamu saya minta berdua sama Rara kalau nggak balas-balasan? Coba. Ayo dong ya, kelas ini agak ya. Lanjut. Oi. Enggak, iya nggak sih? Menyesal. Enggak. Terus lanjut bilang. Akluan ya. Menyesal, kesal Masa menyesal enggak sih? Di sini Pak, saya lihat di YouTube-nya Pak, lihat lirik. Itu lirik yang salah, tapi ya udahlah, terserah kamu lah. Ya udah. Menyesal. Kesal. Nggak bilang. Kamu. Pak, saya nggak ngerti Pak. Aduh, tingkat 3. Ini pasti nggak pernah dapet dosen yang asik, so kalian kaku-kaku banget ya. Jadinya, ya udah, nggak apa-apa. Jadi maksud saya kan gitu. Coba tadi kan Grafta menyesal, kesal, nggak bilang kamu ya. Nah, ketika Anda selesai bertanya dengan teman Anda, ya, kemudian Anda akan menyanyikan itu bersama ya, dan ketika di akhir ada kamu itu, ketika Anda adalah zombie, maka Anda mengganti kata kamu itu dengan kata babu. Paham? Sehingga ketika Anda sudah mendengar kata babu, maka Anda itu sudah terinfeksi menjadi zombie, dan Anda ketika ditelepon kembali oleh teman Anda bisa menginfeksi orang lain. Kita akan find out sampai di ujung setelah semuanya menelpon 4 orang, apakah masih ada yang berhasil menjadi manusia ataukah semuanya sudah terinfeksi menjadi zombie. Sampai di sini paham?
Maaf Pak, tadi bilang zombinya kalau kata apa? Untuk menginfeksinya bilang apa Pak? Babu. Oh. Berarti percakapan terserah, tapi nanti bilang kata setelah kamu. Iya, iya. Baik Pak. Iya, oke. 2, 3, 4. Ya, saya sudah punya 5 zombie yang secara private saya chat bahwa Anda adalah zombie as nature. Jadi Anda hati-hati, di kelas ini ada zombinya. Pastikan Anda tidak menelpon atau tidak mengangkat telepon yang Anda pikir dia adalah zombie. Ya, saya punya, enggak banyak kok zombinya, mudah-mudahan enggak keinfeksi semuanya. Sudah membaca? Anda sudah melihat chat Anda? Kalau Anda nggak mendapat chat saya, berarti Anda masih manusia saat ini. Ya, beberapa sudah membalas chat saya dan tahu Anda diam-diam ya kalau Anda adalah zombie supaya orang Anda tuh bisa menelpon Anda ataupun tidak. Sudah paham semuanya? Silahkan kita mulai game ini. Anda harus mengumpulkan 4 orang yang Anda telepon ataupun Anda harus mengangkat telepon 4 orang, mencatat jawabannya ataupun saling bertanya dan menginfeksi atau menghindar dari infeksi itu. Ya, silakan kita mulai permainan komunikasi. Izin Pak. Pak Reza. Iya, kenapa? Izin Pak, saya Zoom menggunakan HP, jadi tidak bisa menelpon jika tidak keluar. Gitu, ya udah nggak apa-apa, kamu harus keluar, nggak apa-apa kok. Keluar, Pak. Ya, ini tinggal 5 menit lagi kelasnya, jadi mungkin nanti kita akan akhiri ya, tapi teman-teman harus saling menelpon dan nanti saya buka streamnya di Google Classroom, Anda melaporkan di situ. Karena waktunya sangat mepet ini ya, harusnya 3.40 kita sudah selesai dan saya harus mengajar di kelas yang lain. Ya, jadi mungkin ini saya sambil akhiri dulu, ya tuh si Afan udah nelpon tuh. Afan udah nelpon, pokoknya setelah ini segera telepon dan uploadnya di Classroom ya jawaban kalian. Ya, saya kasih tahu status Anda masih zombie atau enggak. Nanti saya kasih gambaran di Google Classroom. Ya, selamat menikmati gamenya ya teman-teman ya. Oke, silakan.